Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Yusnita dengan NIM 19070325. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. 1. Mengapa pendekatan ekologi dan pendekatan semesti sangat penting dalam pengelolaan kawasan pesisir? Yaitu dengan potensi yang dimiliki besar dan memiliki arti penting dalam konteks perekonomian bangsa, maka perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari wilayah pesisir dan laut, khususnya perencanaan pengelolaan perikanan, menjadi sebuah kebutuhan. Dan fungsi perencanaan dan pengelolaan ini tidak hanya berdimensi fisik untuk menjaga kelestarian dan kelanjutan sistem dan sumber daya perikanan, namun memiliki dimensi sosial karena berada di wilayah pesisir dan laut pun, yaitu komunitas pesisir yang telah berinteraksi secara dinamis, dan pemanfaatan sumber daya perikanan yaitu merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan sehingga pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dapat terwujud. Termasuk dalam hal ini sumber daya perikanan. Dengan adanya rencana pengelolaan perikanan yang sistematis, maka pengelolaan perikanan di suatu wilayah akan menjadi lebih efisien. Kemiskinan masyarakat pesisir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor penyebab kemiskinan struktural, yaitu mengutip jurnal Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang ditulis oleh Bongo Suwarto. Faktor penyebab dari kemiskinan yaitu struktur sosial dan membuat anggota dan kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Jadi kemiskinan faktor alam yang natural adalah kemiskinan yang dialami seseorang karena faktor alam. Salah satunya hama tanaman pada petani. Kemiskinan natural bisa juga terjadi karena bencana alam, cacat fisik, dan individu, dan musibah. Yang ketiga, langkah-langkah efektif dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Jadi yang pertama ada peningkatan pengetahuan dan teknologi pada masyarakat. Dan yang kedua ada perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir. Adapun yang ketiga, penguat kelembagaan kelompok masyarakat sebagai langkah optimalisasi kepengurusan kelompok usaha bersama. Dan yang keempat, pengembangan dan sarana pelabuhan perikanan. Dan yang kelima, identifikasi serta sumber daya pesisir dan kebutuhan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Yang keenam, delineasi kawasan pesisir antara desa dan wilayah kecamatan. Dan terakhir yaitu integrasi program pemberdayaan masyarakat pesisir antara stakeholder. Yang keempat, soal yang keempat yaitu perbedaan peran panglima laut sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Yaitu lembaga panglima laut ini merupakan bagian dari adat laut. Di samping lembaga lainnya yang kita jumpai seperti Muge, Bakmu, yaitu sebagai pemuka adat, penguat adat nelayan, lembaga ini sudah dikenal sejak pemerintah Sultan Iskandar Muda. Adapun yang kelima, soal yang kelima, dibentuknya oleh perlindungan Ikhwan Iba di Kabupaten Raja Ampat, Kepulauan Raja Ampat. Yang terakhir, sejarah lahirnya tradisi Mane. Lahirnya tradisi Mane ini dilatar belakang oleh sebuah gempa besar, dan gempa besar tersebut memicu tsunami pada tahun 1628. Akibat bencana alam ini, Pulau Kakorota induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorata, Pulau Ikata, dan Pulau Malo. Dan 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala tersebut. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.